Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjutkan ke materi yang baru, lanjutan dari materi sebelumnya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang latar belakang, kreativitas dan inovasi. Kenapa kita harus berpikir kreatif dan inovatif, dan juga apa yang membedakan kreativitas dan inovasi. Dan juga metode-metode kreatif inovatif juga sudah kita bahas. Ada yang evolusi, revolusi, ada yang sintetis. Ya, jadi ada produk-produk yang kita pakai sekarang ini yang kita lihat di sekitar seperti mobil misalnya atau televisi atau handphone, itu merupakan suatu produk yang mengalami adanya evolusi, mengalami proses panjang. Ada juga yang mengalami proses yang lebih cepat. Dan ada juga yang namanya sintesis atau gabungan dari ide-ide. Misalnya kalau dulu orang dengar musik, mengambil gambar, foto, atau menonton itu menggunakan perangkat-perangkat yang berbeda-beda. Tapi sekarang semua sudah digabungkan juga dalam satu perangkat yang bernama handphone. Ya. Itu adalah contoh hasil-hasil dari kreativitas dan inovasi. Dan juga minggu lalu juga kita ada bahas sikap-sikap negatif terhadap kreativitas. Ada yang skeptis atau takut gagal misalnya, atau lingkungan-lingkungan yang lebih banyak tidak mendukung, tidak bisa menghambat proses kreativitas. Ya. Baik, mic-nya di off dulu ya. Nah, selanjutnya hari ini kita akan bahas tentang mitos-mitos, hambatan, dan sikap-sikap positif untuk kreativitas. Pertama mitos dulu. Jadi ada beberapa mitos tentang berpikir kreatif dan problem solving. Pertama yaitu setiap masalah hanya punya satu solusi atau hanya ada satu jawaban. Tujuan dari problem solving adalah menyelesaikan masalah dan kebanyakan masalah dapat diselesaikan dalam banyak cara. Jika Anda menemukan sebuah penyelesaian yang bekerja baik, maka Anda telah menemukan sebuah solusi yang baik. Tetapi mungkin saja ada solusi-solusi baik yang lain yang ditemukan oleh orang lain. Itu tidak berarti bahwa solusi Anda salah. Ya, jadi pikiran yang mengatakan bahwa setiap masalah hanya punya satu solusi, itu hanya mitos. Sedangkan faktanya adalah sebuah masalah itu memiliki banyak macam solusi. Jadi seorang filosof mengatakan bahwa orang yang pintar itu adalah orang yang ketika ada masalah dia punya alternatif solusi. Jadi ada solusi A, solusi B, solusi C. Dan di masing-masing solusi itu bisa melihat kalau solusi ini kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kalau solusi ini kelebihannya apa dan kekurangannya apa. Sehingga dari alternatif solusi itu kita bisa memutuskan, mempertimbangkan solusi-solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut. Sedangkan orang yang kurang pintar itu biasanya cuma menemukan satu solusi atau bahkan ada yang tidak menemukan solusi sama sekali. Nah, jadi kalau kita orang yang berpikir kreatif dan problem solving, maka seharusnya dalam setiap masalah itu adalah kita bisa mengembangkan kemampuan untuk memikirkan alternatif solusi dari permasalahan yang ada. Nah, mitos yang kedua yaitu jawaban atau solusi atau metode yang terbaik telah didapat. Jadi tidak ada lagi yang lain. Padahal selalu ditemukan perbaikan, solusi baru, dan jawaban baru. Contohnya, ada solusi bagi transportasi manusia. Pada zaman dulu ada sapi atau kuda, ada gerobak, ada kereta, kereta api, mobil, pesawat terbang, jet,
Jadi masing-masing alat transportasi itu pada masanya itu udah canggih. Apakah semua itu sudah yang terbaik? Bagaimana dengan kereta tabung? Ya, sekarang ada kereta tabung ya. Ada juga hovercraft. Itu untuk di seperti perahu amfibi itu ya, bisa di semua medan. Dan kereta linear, kereta peluru. Itu yang sekarang ada dipakai di Jepang. Kalau di kita ada kereta cepat. Jadi kalau kereta itu udah kecepatannya melebihi pesawat terbang. Jadi selalu ada improvement. Jelas pasti masih akan ada yang lebih baik lagi. Contoh yang lain juga adalah program pengolah kata di komputer dengan pencetak atau print misalnya. Apakah itu penemuan yang terbaik? Bagaimana dengan sekarang ada voice recognition input atau malah thought wave input? Jadi kita sudah tidak perlu mengetik lagi, cukup kita dengan speak, maka itu sudah otomatis kita bisa menemukan apa yang kita cari. Tambah lagi kalau sekarang itu ada AI ya, ada AI yang lagi berkembang, artificial intelligence. Itu masih tahap pengembangan dan sangat besar kemungkinan ada banyak teknologi baru yang akan ditemukan dengan adanya AI ini. Jadi memang apa yang sehari-hari kita lihat tampaknya sudah yang terbaik, tetapi itu kalau dilihat dengan kacamata awam. Jadi, seorang yang berpikir kreatif dan inovatif akan berpikir secara lain, yaitu semuanya masih belum sempurna dan masih banyak kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi Jack Ma, orang yang terkaya di Cina itu, foundernya Alibaba, pernah bercerita. Jadi dulu dia mengatakan bahwa kan Jack Ma itu dulu guru bahasa Inggris ya. Guru bahasa Inggris, dia guide tour, dia bawa tamu-tamu dari Eropa, dari Amerika, Inggris. Jadi dia wawasannya lebih terbuka. Jadi pada waktu itu dia berpikir, wah ini semua kesempatan ini udah diborong sama Bill Gates, udah diborong sama IBM komputer atau sama Mark Zuckerberg. Jadi udah nggak ada peluang lagi, nggak ada penemuan yang baru lagi. Waktu itu dia berpikir seperti itu. Udah ada Yahoo waktu itu mesin pencari. Jadi dia berpikir, wah ini semua peluang-peluang, semua ide-ide baik sudah diborong semua. Kita udah nggak ada kesempatan lagi untuk bikin sesuatu yang luar biasa. Tapi setelah itu dia mengubah pola pikirnya. Akhirnya dia melihat di sekitar, dia melihat di lingkungan sekitarnya, dia menemukan bahwa ada suatu penemuan-penemuan yang ada di luar negeri, yang di Amerika pada waktu itu, akan tetapi belum ada di China. Jadi pada waktu itu dia melihat Amazon.com, e-commerce pada waktu itu masih tergolong baru ya. Itu masih tahun 90-an, bahkan internet pun pada waktu itu juga masih belum berkembang dengan baik seperti saat ini. Nah, pada waktu itulah Jack Ma ini bisa melihat sebuah celah, sebuah kesempatan, sebuah opportunity. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kalau in every problem there is an opportunity. Jadi pada waktu itu internet pun belum berkembang dengan baik, tapi Jack Ma udah memiliki visi, udah memiliki pandangan ke depan, udah berpikir kreatif, inovatif. Jadi dia membangun sebuah website e-commerce yang namanya waktu itu Alibaba. Alibaba. Jadi pada waktu itu juga idenya itu banyak yang skeptis, banyak yang menertawakan ide dari Jack Ma ini. Karena pada waktu itu ya sesuatu yang asing ya, orang bisa membeli di internet, jual beli di internet. Tapi karena Jack Ma itu ini sudah fasih berbahasa Inggris, dia banyak melihat berita-berita dan bergaul dengan orang-orang dari negara-negara maju, jadi dia bisa melihat berpikir ke depan, sehingga dia memiliki ide kreatif dan inovatif yang pada akhirnya menciptakan sebuah produk e-commerce
yang bernama Alibaba, yang terinspirasi dari Amazon.com yang sudah mulai berkembang di Amerika Serikat. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa sesungguhnya peluang-peluang atau ide-ide itu selalu ada dan akan selalu bisa berkembang. Jadi tidak ada sesuatu yang sempurna sudah ditemukan. Jadi dengan idenya tersebut, sehingga seperti yang kita lihat sekarang, Alibaba merupakan sebuah perusahaan raksasa yang ada di China. Jadi dari seorang guru bahasa Inggris, Jack Ma itu sekarang bisa menjadi salah satu orang terkaya di China dan orang yang sangat berpengaruh juga di Asia, bahkan di dunia di bidang teknologi. Nah, itulah hasil dari sebuah pola pikir yang kreatif dan inovatif. Jadi mitos yang mengatakan bahwa jawaban, solusi atau metode yang terbaik itu sudah ditemukan, nah itu sudah tidak, itu cuma mitos ya. Pada faktanya tidak seperti itu. Selalu ada peluang-peluang yang bisa kita kembangkan dari produk yang sudah ada. Nah, selanjutnya mitos berikutnya yaitu solusi kreatif teknologinya tentu rumit dan kompleks. Padahal hanya sedikit sekali masalah yang memerlukan penanganan yang rumit, kompleks, dan perlu teknologi tinggi. Kebanyakan masalah justru hanya memerlukan solusi dan metode yang sederhana. Bahkan apabila sesuatu itu harus dikerjakan dengan proses sulit dan rumit, maka biasanya cenderung salah. Ini ada contoh misalnya bagaimana membuat antena Wi-Fi supaya bisa mengarah ke ISP dengan baik. Ternyata mudah saja. Ambil bekas kaleng minuman dari logam dan modifikasi sedikit untuk memasangkan titik pengumpan. Jadi seperti parabola ya, seperti dulu. Jadi bisa itu untuk memperkuat sinyal. Ini sebuah ide kreatif. Ada di WikiHow ya, gimana caranya. Jadi dengan peralatan yang ada di sekitar. Jadi juga tidak perlu kita berpikir terlalu, kadang tidak perlu kita berpikir terlalu rumit atau terlalu jauh. Hingga ide-ide itu bisa kita eksekusi dengan produk-produk yang ada di sekitar. Oke, ini ya. Oke, jadi itu beberapa mitos ya. Nah, mitos yang berikutnya yaitu tidak ada ide. Nah, ini yang bahaya, yaitu pasif, apatis, pesimistik adalah musuh-musuh terbesar dari inovasi dan kreasi. Mesti belajar banyak tentang optimisme, semangat memperbaiki dan teknik-teknik pembangkitan ide. Inilah gunanya kita belajar inovasi. Jadi sikap negatif semacam ini apabila terlanjur melekat di dalam diri harus dianggap sebagai masalah. Jadi ini problem ya. Harus dicari solusinya dan mulailah dengan prinsip-prinsip problem solving yang benar. Definisikan dengan tepat masalah itu dan mencoba mencari alternatif solusinya. Mulailah dengan sebuah daftar penyebab sikap negatif itu. Jika sulit, bertanyalah pada buku atau pakar. Dari daftar itulah kelak alternatif solusi akan terbangun. Jadi kita juga perlu ya mengasah problem solving. Itu juga termasuk bagian dari skill kehidupan. Bagaimana kita bisa mengasah kemampuan kita untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak, bisa. Kalau ada tanggapan atau pertanyaan mungkin sampai di sini. Sebelum kita lanjut. Belum ada, Pak, belum ada. Ada ya. Oke, kita lanjutkan.
Selanjutnya ada hambatan mental pada cara berpikir kreatif. Yang pertama yaitu berprasangka. Berprasangka jelek akan sesuatu yang baru atau sesuatu yang lain. Tak jarang merasa curiga dan malahan merasa terancam akan hal-hal baru tersebut. Penyebabnya adalah persepsi yang timbul dari keadaan-keadaan yang selama ini telah ada dan mapan. Jadi itu juga salah satu yang menghambat mental kita dalam berpikir kreatif. Jadi kalau ibaratnya itu seperti comfort zone ya. Ini ada contoh, misalnya bagian-bagian atau komponen pesawat terbang biasanya disatukan atau disambung dengan cara dikeling. Jadi dulu komponen pesawat itu dikeling ya, seperti kampas kopling mobil itu kan dikeling dia, seperti dipaku dia. Itu kuat dia nempelnya. Yang cara pengerjaannya tidak sederhana. Terus bagaimana kalau bagian-bagian ini dilem saja agar pekerjaannya jadi lebih mudah? Wah, apa mungkin? Ternyata sangat mungkin. Dan berdasarkan penelitian bahkan hasilnya jauh lebih kuat dibandingkan jika dikeling. Jadi kita ragu dengan pengeleman karena adanya persepsi bahwa lem itu lembek, tidak kuat dan hanya cocok untuk kertas saja. Jadi sebenarnya di sana kita sudah memiliki prasangka atau limited mind, limited belief. Padahal sebenarnya kalau kita coba lem itu bahkan bisa lebih kuat daripada dengan cara dikeling tadi. Nah, contoh yang kedua adalah baling-baling helikopter. Ada helikopter BO 105 yang buatan Jerman dan IPTN juga sudah merakitnya. Adalah terbuat dari plastik, mungkin nggak? Padahal setelah proses pengerasan tertentu ia lebih baik daripada logam. Jadi bayangan kita, seberapa sih kekuatan plastik yang cocok untuk biasanya digunakan untuk ember atau kresek. Jadi di sana kita sudah have a limited mind ya. Padahal baling-baling ini dibuat dari plastik. Itu plastik yang kualitasnya bagus ya. Nah, selanjutnya, contoh yang ketiga juga bahkan kaca tahan peluru itu juga dibuat dari unsur plastik dan bukannya kaca yang tebal. Kaca tebal harus betul-betul tebal untuk bisa menahan peluru, sedangkan plastik tidak. Nah, oleh karena itu jangan sepelekan juga plastik apabila apalagi berprasangka buruk. Nah, ini contoh ya. Jadi sebuah alternatif itu kita tidak boleh membatasi pola pikir kita terhadap sesuatu. Apalagi dengan berprasangka, sekedar prasangka. Nah, misalnya ada contoh lain. Bagaimana caranya membagi sebuah roti untuk dua orang anak agar tidak saling berebut potongan yang paling besar? Kita pasti berprasangka mereka tak akan bisa melakukannya sendiri karena masih anak-anak. Padahal ada cara yang hampir selalu berhasil, yaitu seorang anak memotong roti tersebut dan anak yang lain akan memilih yang pertama. Jadi hasilnya mereka sama-sama puas. Itulah caranya, alternatifnya anak-anak itu sehingga mereka bisa merasa mendapatkan hasil yang adil. Ada juga sebuah kisah Nabi Sulaiman ya pada zaman dulu. Mungkin ada yang pernah mendengar ada dua orang ibu memperebutkan bayi. Ada nggak yang pernah dengar kisah Nabi Sulaiman? Pernah dengar nggak? Yang mana, Pak? Nah, jadi pada waktu zaman Nabi Sulaiman itu ada dua orang ibu, dia memperebutkan bayi. Katanya ibu yang satu mengatakan ini bayinya dia, yang satu juga ngotot kalau ini adalah bayinya dia. Dibawalah ke pengadilan pada waktu itu. Jadi setelah proses yang alot dan panjang, karena saling ngotot, hakimnya juga susah gitu untuk melihat
mana sebenarnya ibu dari bayi ini. Akhirnya karena kebijaksanaannya yang pada waktu itu Nabi Sulaiman itu mengambil sebuah alternatif. Jadi akhirnya dia menyuruh algojonya untuk ini bayinya kita yaudah dibagi dua aja, potong dua bayinya. Jadi sebagian untuk ibu yang satu, yang sebagian untuk yang satunya. Setelah dikatakan seperti itu, maka respon salah satu dari ibu tersebut langsung menolak. Langsung menolak, katanya ya sudah daripada itu kan dibunuh ya jadinya ya. Jadinya akhirnya sudah saya serahkan aja ke mengalah dia yang satunya itu. Nah, dari sana Nabi Sulaiman bisa melihat bahwa itulah ibu kandungnya. Karena seorang ibu kandung juga pasti tidak tega melihat anaknya tersakiti. Jadi itu adalah cara-cara kreatif dan bijaksana ya yang bisa melihat pilihan-pilihan alternatif solusi dari sebuah permasalahan. Itu Nabi Daud bukan, Pak, Nabi Sulaiman itu ya. Nabi Sulaiman ya? Raja dan juga pada itu raja kan juga hakim. Coba dilihat Hmm, ada kisahnya. iya Pak. Ini di Al-Quran Oh nggak yang ada ya anaknya sepertinya ya. enggak. Ini yang satunya anaknya dimakan sama itu ya, Segala. serigala. Ya, ya. Hmm, Berebut. Tapi ini kisahnya bukan di Al-Quran. Di mana iya. itu sumbernya? Kalau di Al-Quran kan kisahnya yang sama Ratu Balkis itu ya, sama. Jadi, tapi terkenal kisahnya. Kalau dilihat ada banyak kisah. Ya, Ya adanya banyak kisah ini. Nabi Sulaiman dan dua orang ibu. Jadi itu menjadi contoh hakim yang adil, hakim yang bijaksana dalam memutuskan perkara. Karena secara logika udah susah diputuskan. Karena dua-duanya sudah dengan argumennya masing-masing mengatakan bahwa itu adalah anaknya. Akhirnya digunakanlah solusi yang tadi. Dan ya anak bagi dua aja. Gitu. Itu yang ibu kandung yang beneran ibunya ini, ya pasti dia daripada anaknya tersakiti, si dia ya udah dia istilahnya mengalah lah. Jadi kelihatan kaget. Nah dari sanalah itu Nabi Sulaiman bisa melihat mana yang ibu kandung dari bayi tersebut. Nah, selanjutnya ada namanya fiksasi fungsional. Seringkali kita melihat fungsi benda atau objek hanya dari namanya saja dan bukan fungsinya. Misalnya tongkat mengepal lantai tentu saja berfungsi untuk mengepal lantai saja. Tidak terpikirkan bahwa benda itu bisa juga untuk membersihkan langit-langit, misalnya mencuci mobil di bagian yang sulit, menopang pintu supaya tidak membuka atau menutup, dan bahkan bisa untuk latihan aerobik untuk olahraga. Nah, contoh lain misalnya sebuah penggorengan wajan. Selain untuk menggoreng juga bisa digunakan untuk merebus, menanak nasi, mengetim, bahkan memanggang. Sebaliknya panci untuk merebus juga bisa untuk menggoreng dan lain sebagainya. Jadi kita melihat fungsional suatu produk itu bisa tidak terbatas pada fungsi utamanya saja. Misalnya contoh lainnya ada dulu mobil pickup hanya digunakan untuk mengangkut barang. Sekarang benda itu bisa menjadi toko berjalan. Demikian juga becak, tidak hanya untuk mengangkut penumpang, tetapi bisa menjadi penjajah es krim. Kan banyak sekarang ya pakai orang jualan dengan mobil. Ya. Padahal jarang, kalau dulu kan jarang ya. Itu kreatif juga. Mm-mm. Mungkin sewa toko mahal dan di satu tempat aja. Sedangkan kita punya mobil misalnya, maka bisa mobil itu bisa didesain untuk berjualan. Jadi spesialisasi fungsi pada sebutan nama akan mempersempit kemampuan dan itu berarti mempersempit munculnya kesempatan. Bahkan eh, saya juga pernah belanja ini produk-produk mobile phone.
Itu belinya malah dia di home store dia namanya. Jadi dia bikin kayak toko gitu di rumah dan promosi dengan online. Itu kan juga kan out of the box, malah lebih efisien. Dia tidak perlu menyewa toko. Jadi dia ada etalase di depan. Itu juga kreatif ya. Mungkin juga dananya untuk sewa toko kurang cukup atau kurang masih belum ada, kan tetapi ya dia tetap bisa tetap berjualan, tetap jalan terus dengan ide kreatif. Cukup dengan modal etalase waktu itu dia udah berjualan handphone di rumahnya dan memanfaatkan teknologi dengan memasarkan marketingnya dengan sosial media. Nah, ketiga yaitu ada merasa tidak ada pertolongan, merasa tidak memiliki kemampuan, pengetahuan, peralatan, material untuk melakukan sesuatu dan tak ada yang akan menolongnya sehingga tak berusaha melakukan apa-apa atau merasa tak berdaya. Jadi maksudnya kita merasa tidak ada ide gitu. Padahal kalau perlu informasi sekarang ini ada perpustakaan, ada toko buku, ada teman, guru, internet dan lain sebagainya. Informasi juga bisa didapat hanya dengan menjangkau telepon dan menanyakan ke instansi yang berkompeten. Misalnya kita perlu informasi tanam-tanaman, maka telepon aja Dinas Pertanian. Tidak memiliki kemampuan teknik, sekarang banyak buku pintar yang menerangkan segala hal. Jadi belajarlah bagaimana cara menggunakan peralatan, menggunakan komputer, merawat mesin, sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya. Jadi pada zaman sekarang udah nggak ada alasan lagi untuk tidak bisa belajar sesuatu karena zaman sekarang sumbernya udah ada di mana-mana. In no reason. Selanjutnya ada hambatan psikologis. Misalnya hambatan psikologis menghalangi seseorang untuk melakukan sesuatu hanya karena secara umum kedengarannya tidak baik atau tidak benar. Sebab takut dianggap aneh, lucu, atau bahkan sinting. Misalnya, jarang ada orang yang mau membungkus sisa makanan di restoran untuk binatang peliharaan di rumah. Padahal sangat baik kualitasnya. Bahkan kita pun juga makan. Orang malah memilih membeli makanan kaleng untuk peliharaannya, walaupun itu kualitas buruk atau biasa saja dan relatif mahal. Selanjutnya, contohnya, hanya sedikit orang yang berani menggunakan binatang lintah untuk menyedot bisul yang sudah matang. Padahal itu sangat efektif, murah, dan tidak sakit. Mungkin cari lintahnya yang susah. Misalnya kalau kita sakit gigi, misalnya itu ada alternatifnya dengan air garam hangat. Ya. Itu ya. Itu juga bentuk kreativitas. Jadi orang zaman dulu untuk mengobati satu penyakit bisa dilihat dari apa yang ada di sekitar. Nah, kalau ada luka itu kan bisa pakai daun apa itu biar darahnya cepat beku. Daun singkong itu ya. Oke, sebelum lanjut ada pertanyaan? Izin Pak, sering Pak. Ya, silakan Pak Teo. Jadi kreatif dengan inovasi. Kreatif itu adalah kemampuan berpikir dan menciptakan ide, gagasan, dan solusi. Sedangkan inovasi adalah proses melakukan sesuatu dengan cara baru atau berbeda. Begitu Pak ya? Ya, betul Pak. Terima kasih Pak. Jadi kalau kreativitas akar katanya create, to create, yaitu menciptakan. Kalau inovasi itu dari bahasa Latin, ada innovare. Itu kalau bahasa Inggrisnya to renew. Ya, seperti yang Bapak Theo bilang itu menciptakan sesuatu yang baru. Inovasi. Ada lagi mungkin pertanyaan, tanggapan, ide? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Selanjutnya ada sikap-sikap positif untuk
kreativitas. Yang pertama yaitu keingintahuan atau curiosity. Dalam bahasa Inggrisnya curiosity, itu keingintahuan. Orang yang kreatif atau inovatif selalu ingin tahu segala sesuatu. Seringkali hanya sekedar ingin tahu saja. Pengetahuan yang luas adalah penting untuk kreativitas karena banyak sekali proses kreatif yang muncul dari berbagai pengetahuan atau gabungan dari beberapa pengetahuan. Orang yang kreatif ingin tahu mengapa, ingin tahu apa yang menjadi sebab dibalik suatu keputusan, masalah, solusi, kejadian, fakta, dan lain sebagainya. Kenapa begini, kenapa tidak seperti itu. Jadi orang kreatif tidak hanya ingin tahu tentang know-how, tapi juga terlebih lagi know why. Jadi tidak hanya ingin tahu bagaimana, tapi juga kenapa. Jadi rasa ingin tahu ini adalah dasar dari suatu ilmu ya. Kalau kita lihat misalnya di bisnis, misalnya ada produk-produk atau suatu brand baru misalnya laris laku. Itu kita jangan cuma sebagai konsumen, tapi kita juga berpikir kenapa produk ini bisa laku, kenapa produk ini bisa laris, kok bisa ramai. Sekarang kan banyak kayak makanan kekinian, misalnya kalau di Denpasar tuh di Teguh Umar Barat banyak tuh bermunculan produk-produk baru, timbul tenggelam. Kita bisa lihat kenapa ada produk yang orangnya sampai mengantri misalnya. Itu dari sana pun kita bisa juga mendapatkan ide-ide atau kreativitas dari rasa ingin tahu itu. Misalnya sekarang kan banyak produk-produk cuma dirubah sedikit, misalnya ayam goreng, ada yang diisiin keju misalnya, itu udah jadi produk baru. Nah, misalnya bakso, bakso ada isi, wah ngomong makanan nih pas puasa ya, bakso, bakso isi apa itu? Kan keju ada, Ya, mercon. Beranak. bakso tulang apa? Isi mercon, Pak. Ya, yang pedas ya. Pedas. Aduh, enak banget itu, Pak. Ya ampun. Jangan ada makanan, Pak. Yang lain, Pak, isinya, Pak. Nah, itu kan juga satu kreativitas ya, padahal produknya itu sudah lama kita tahu, tapi dengan sedikit inovasi, perubahan-perubahan, tambahan-tambahan itu bisa, bahkan dari namanya aja ya. Nama apa tadi namanya? Bakso mercon, Bakso bakso mercon, tulang lunak, bakso apa lagi? Bakso keju. Bakso beranak. bakso beranak itu juga kreatif itu ya dalam menggunakan nama-nama itu juga. Ini Aisyah baru hadir nih ya. Absen dulu. Udah 20, udah dari jam 9.30 Pak saya masuk. Oh iya, tadi pas absen nggak ada. Saya baru lihat. Ya, Dia telat tadi Pak. oke. Enggak lagi acara kan? Lagi di rumah aja. Iya Pak. Oke. Ini juga Adinda Aziza juga. Tadi belum absen. Coba Adinda, kameranya di on absennya. Oke. Apalagi yang baru hadir? Adam. Adam. Coba Adam on kameranya Adam. Kita absen dulu. Dia lagi ini kayaknya, Pak, lagi di jalan, Pak. Kasih mamahnya Pak. Lagi di jalan. nganter mamahnya ke pasar. Iya Pak Akmil sudah, alhamdulillah udah nyampe Ais. Kok tahu Aisyah tuh? Di Tanya. grup izin tadi Pak. Oke. Di info ya. Oke. Udah Pak, udah hadir. Udah, oke. Sip. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi adalah beberapa sikap-sikap positif untuk kreativitas. Jadi orang yang ingin tahu itu selalu berpikir positif dan tidak destruktif. Namun untuk sesuatu yang telah mapan atau mandek, memang tak akan ada yang bisa ditanyakan. There is no why behind the status quo. Jadi tidak ada kenapa
di balik sebuah status quo. Apa itu status quo? Apa ya? Status quo itu apa, Bu? Status quo. Ketidakberpihakan kan? Hmm? Kan ya? Apa? Ketidakberpihakan. Apa sih status quo itu, Pak? Nggak Kalau tahu. orang perang itu kan ada status quo ya, gencatan senjata. Oh, iya, tersiap. Tapi status quo itu bukan itu maksudnya di sini. Jadi status quo ini artinya yang nggak ngapa-ngapain. Diam aja. Status quo itu. Jadi nggak ngapa-ngapain, tidak ngambil tindakan apa-apa. Jadi padahal kan hidup tuh harus bergerak terus ya, maju terus. Kalau ada misalnya gagal, maju, bangkit lagi. Itu. Sedangkan orang yang status quo itu udah diam aja dia, nggak ngapa-ngapain. Apatis lagi tuh, Pak ya? Ya, pasif juga status quo. Pasif lah, pokoknya nggak ngapa-ngapain dia. Ya. Selanjutnya, seharusnya bertanyalah pada siapapun yang dianggap tahu. Bukan bertanyalah pada banyak orang untuk jenis pertanyaan yang sama untuk membandingkan jawaban. Cobalah bertanya tentang hal-hal di luar spesialisasi Anda. Misalnya bagaimana cara mewarnai tekstil, contohnya. Buat desain, buat video menarik, dan sebagainya. Bertanyalah, maka Anda akan memperoleh jawaban yang sangat menarik. Dan itu bisa membuka wawasan. Jadi rasa keingintahuan itu merupakan sebuah sikap yang positif. Ya, tanyalah pada siapapun yang dianggap tahu, yang ahli ya. Jadi bukan ke opini-opini. Kita lihat orang yang paham, maka kita bisa belajar sama orang tersebut. Misalnya kita bisa melihat, wah ini videonya bagus. Kita bertanya, gimana sih cara bikinnya video kayak gitu? Kan? Jadi dia kasih tahu lah, oh ini pakai aplikasi ini misalnya. Akhirnya kan bertambah. Misalnya dia ngedesain, desainnya bagus. Ini pakai apa sih desainnya? Akhirnya dia bilang ini pakai aplikasi ini, misalnya pakai ada template, misalnya pakai Canva, misalnya, atau editing video, misalnya pakai, kan banyak ya aplikasi editing video. Capcut. Lihat, Capcut. Capcut ya, CapCut, Capcut. Ya. Jadi juga kan ada trik-triknya juga. Nah, gimana bikinnya biar bagus? Ternyata sekarang banyak juga template ya, pakai template. Jadi sebenarnya dia memilih template, masukin foto, jadi tidak perlu mendesain dari awal. Jadi hal seperti itu kan, bayangkan orang yang tidak tahu ada aplikasi tersebut, buat satu video mungkin bakalan lama untuk bikin sebuah video yang sinematik. Nah, dengan adanya keingintahuan, kita bertanya sama orang yang sudah tahu sehingga kita bisa menambah wawasan, keilmuan. Nah, selanjutnya tantangan. Orang yang selalu ingin tahu akan senang mengidentifikasi dan menganalisis asumsi-asumsi di balik ide-ide, masalah-masalah, pernyataan-pernyataan, dan lain sebagainya. Ia tidak berhenti pada apa yang telah diketahuinya, tapi akan berusaha meluaskannya dengan tantangan-tantangan baru yang lainnya. Contohnya, jika berpikir tentang sekolah, tentu yang terbayangkan adalah sebuah bangunan fisik dengan ruang kelas, perpustakaan, ruang olahraga, dan lain sebagainya. Tapi mengapa harus begitu? Apa tidak bisa dengan cara lain? Ternyata tidak, karena sekarang ada yang namanya universitas terbuka, ada sekolah jarak jauh, ada sekolah online, dan lain sebagainya. Seperti yang tadi juga ya, jadi mobil bukan cuma untuk fungsinya juga mengangkut dari satu tempat ke tempat lain, tapi juga bisa misalnya untuk jualan seperti itu. Atau rumah, bukan juga tempat tinggal, bisa juga kita buat seperti home store. Nah, selanjutnya yang terakhir ada ketidakpuasan yang konstruktif. Ini merupakan kemampuan untuk melihat perlunya suatu perbaikan. Ketidakpuasan yang konstruktif adalah sikap positif karena merupakan refleksi dari pernyataan
akan adanya sebuah solusi yang lebih baik. Sikap ini penting untuk seorang problem solver yang kreatif. Ia tak akan pernah puas sebab kepuasan akan menghentikan proses inovasi, sehingga menghentikan juga proses kemajuan. Jadi tak pernah ada proses inovasi yang berhenti. Jadi rasa puas diri ya atau kenyang maka jadinya mandek. Tidak ada inovasi. Jadi penting ya, tidak kalau kita tidak puas, misalnya kita nyari pakaian misalnya, contoh, oh ini nggak ada, kita udah ada bayangan pengen seperti ini, kita keliling nyari tidak ada yang pas. Bisa jadi kita bisa menjadi seorang desainer karena kita bisa membuat sebuah desain, sebuah model yang nyaman seperti yang kita pikirkan, yang orang lain belum ada yang memikirkan. Maka itu bisa menjadi sebuah celah kreativitas dan inovasi produk baru. Jadi seperti yang sebelumnya pernah saya bilang di pertemuan sebelumnya, itu Steve Jobs juga pernah bilang bahwa produk-produk yang kita pakai sekarang itu merupakan hasil pemikiran dari orang lain, yang mana from the people that is not smarter than us. Yang bisa jadi orang itu juga belum tentu lebih pintar dari kita yang menciptakan produk-produk yang kita pakai itu. Sehingga selalu ada kemungkinan mungkin kalau ada yang kita tidak puas, yang kita tidak suka, itu bisa jadi itu menjadi sebuah ide atau kreatif untuk kreativitas dan inovasi baru. Ya, sesuai keinginannya dia. Ya, jadi ada ide kreativitas, tapi belum ada yang bikin. Nah itu sebuah ide itu kreatif gitu. Dan bagaimana untuk menjadikannya, merealisasikan menjadi sebuah sistem, menjadi sebuah produk. Nah itulah menjadi produk yang inovasi. Ya, produk-produk yang inovatif. Jadi inovasi itu adalah hasil dari proses kreativitas. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada. Belum masuk, Pak. Belum ada. Tanggapan, Belum ada tanggapan. sharing-sharing mungkin. Contoh-contoh. Contoh apa ya? Ini Mbak Yona lagi di kantor ya sepertinya ya? Di rumah, Pak. Rumahnya kayak kantor. Suami kerjanya online soalnya, jadi Oh, ya ya, gini deh. di ruang kerja ya? Iya, Kan jadi kayak kantor. ruang kerja. Multifungsi tuh. Ruang kerja bisa, ruang belajar, ruang kelas juga bisa. Ruang tamu. Ruang makan juga bisa mungkin. Iya, betul, Pak. Oke. Yang lain ada tanggapan? Ntar materi kita. Belum ada, Pak. Belum ada. Ada ya, jelas ya, bisa dipahami dengan baik. Ya, Pak. Saya lihat dulu nih ada chat. Pasar. Oh ya, dari Adam ya. Adam sama Anggun juga ada. Oke. Baik, kalau bisa dipahami, selanjutnya ini ada quote dari Steve Jobs. Jadi Steve Jobs ini pernah tahun 2005 dia memberikan commencement speech. Jadi kalau di kampus-kampus luar negeri itu ada namanya commencement speech. Jadi di acara wisuda itu ada tokoh-tokoh populer, tokoh-tokoh yang berhasil di bidangnya itu diundang untuk jadi pembicara untuk memberikan inspirasi, memberikan insight kepada mahasiswa. Dulu waktu saya di UNUD juga ada itu, waktu wisuda S1. Kalau wisuda S2 itu pas COVID online. Jadi waktu wisuda S1 itu mengundang Haritanu waktu itu. Itu beliau belum di politik ya. Itu inspiratif juga waktu itu. Dan waktu itu Haritanu Sudibyo itu kan salah satu orang terkaya di Indonesia. Nah itu beliau yang memberikan commencement speech di Universitas Udayana pada waktu saya kuliah wisuda S1. Jadi waktu itu beliau sharing-sharing tentang entrepreneurship. Haritanu Sudibyo itu founder dari MNC Group. Ya. Selanjutnya di sini Steve Jobs.
sewaktu commencement speech-nya mengatakan di Stanford University, beliau mengatakan kutipannya di sewaktu commencement speech itu, your time is limited. Jadi waktu kita ini terbatas. So don't waste it living someone else's life. Jangan habiskan waktu tersebut living someone else's life, yaitu hidup, apa ini terjemahannya? Living someone else's life. Hidup seperti hidupnya orang lain. Ya, living someone else's life. Menjalani hidupnya orang lain. Jalani hidupnya orang lain. Kamu terbatas, jadi jangan menyia-nyiakannya dengan hidup seperti hidupnya orang lain Orang gitu ya. lain. Ya, tuh. Jangan terperangkap di dalam Swept by dogma. dogma, which is living with the result of other people thinking. Yang mana hidup Di dalam pikiran orang lain. ya dari hasil pikiran orang lain. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. Jangan biarkan Dan pikiran orang lain opinion, pendapat. Noise Ya. of others' opinion. Jadi noise itu apa? Noise. Kayak suara. ya banyak. Noise itu kayak ribut lah gitu ya, banyak gitu. Jadi jangan biarkan opini-opini atau pendapat orang lain drown out your own inner voice, menenggelamkan your own inner voice, suara yang ada dalam diri kita. And most important, dan yang paling penting, have the courage to follow your heart and intuition. Yang paling penting adalah memiliki keberanian untuk mengikuti your heart and intuition. Hati dan intuisi. Hati dan intuisi. They somehow already know what you truly want to become. Jadi hati dan intuisi kita, bagaimanapun mereka sudah tahu apa yang benar-benar kita itu mau jadi apa. Everything else is secondary. Jadi yang lain-lain itu sampingan aja, atau yang lain-lain itu ngikut aja. Jadi itu yang paling penting. Ya, mendengarkan suara hati dan intuisi. Dan juga memiliki keberanian untuk mengikuti suara hati dan intuisi tadi. Ada juga yang terkenal dari Steve Jobs, stay hungry, stay foolish. Ya, tetaplah, diterjemahkan, tetaplah apa tuh? Stay hungry, stay foolish. Tetaplah lapar. Lapar itu maksudnya kayak bukan lapar beneran kan, Pak? Ya, Maksudnya hungry itu kan kita tetap kiasan. harus mencari tahu gitu, maksudnya dia kan. Ya, lapar. Kita mencari tahu, maksudnya lapar akan ilmu pengetahuan gitu kan. Ya, betul sekali. Lapar akan ilmu pengetahuan. Lapar akan Lapar akan inovasi dan kreatif dan inovasi, Pak. ya, lapar akan kreativitas dan inovasi baru. Terus Atau mungkin dalam artian kita tidak, dalam hidup ini kita tidak tenggelam dalam status quo, Pak. betul sekali. Jadi juga yang tadi itu apa ya, tidak cepat puas juga. Ya. Cepat puas. Jadi stay hungry, stay foolish. Tetaplah lapar, tetaplah bodoh. Jadi maksudnya bukan tak bodoh ya maksudnya. Maksudnya kita tetap belajar terus. Ya. Jadi tidak merasa sudah tahu semuanya. Haus akan ilmu pengetahuan, Pak. Haus akan ilmu pengetahuan. Terus sekali. Jadi stay hungry, stay foolish. Itu sangat powerful juga ya quote-nya. Itu juga memicu kreativitas dan inovasi. Karena Steve Jobs ini kan sangat terkenal dengan produk-produk inovatif yang bahkan sampai sekarang perusahaan yang ditinggalkan oleh Steve Jobs ini masih melakukan inovasi-inovasi baru. Inovasi baru. Itu peninggalan dari pola pikir dari Steve Jobs ini, masih menggunakan nilai-nilai value-value yang ditinggalkan oleh Steve Jobs. Dulu awal keluar iPod itu ya, dulu kan Walkman ya, Walkman. Ya.
terus ada waktu itu ada MP3 di komputer. Nah, pada waktu itu produk inovatif dari Steve Jobs yang pertama laku di pasaran itu adalah Ya, iPod. maaf saya lagi kuliah Pak di kampus. Silakan Ya. Pak. Ya, Dari mana nih? saya ingin ketemu sama banyak orang. Siapa Bapak lagi sibuk? Dari mana? Dari Saya dari Nangka Selatan. apa? Perusahaan apa? Kami Lembaga? juga dalam rangka bekerja Pak. Kami Pak dari Teo. saksi. Jawab dulu Pak Teo. Ya, Itu dia apa? di mute Pak dulu. Teo. Ini Pak Tio, Kami senang mikrofon. memberikan semacam bacaan Suaranya yang kedengeran Pak Teo. terkait. Oh, izin Pak, izin. Ada perbincangan bisnis. Lagi bisnis nih Pak Teo nih. Iya, Lagi bisnis dia, lagi Pak. ada Jaya opportunity banget itu datang. bisnisnya ini. Izin Pak, saya lagi ada kedatangan tamu, enggak ada orang, jadi saya harus melayani. Maaf, saya lupa off mic tuh. Ya, silakan Pak Teo. Ini lagi di kantor ya Pak Teo ya. Oke, jadi pada waktu itu produknya iPod itu paling laku pada waktu itu. Padahal kan idenya simple, sederhana. Masukkan orang biasanya dengar musik itu di MP3 waktu itu di komputer, di Winamp segala macam bisa dimasukkan ke dalam sebuah portable kecil. Jadi pada itulah akhirnya Walkman tidak laku lagi pada waktu itu kan. Ciptakan produk seperti itu oleh Steve Jobs. Jadi seringkali produk inovatif itu dari ide-ide yang sederhana. Misalnya juga contoh dulu ada misalnya awalnya adanya aplikasi Gojek, Grab itu contoh dari pelajaran sebelumnya itu juga kan idenya sederhana. Idenya sederhana juga, tetapi hasilnya nggak sederhana, luar biasa. Iya. Itu pemikiran panjang kali itu Pak, biar bisa jadi seperti sekarang nih. Iya, iya. Idenya sederhana. Waktu itu Nadiem Makarim itu berkantor di Jakarta kan, dia perlu tiap bolak-balik perlu ojek. Sedangkan untuk nyari ojek itu dia lihat di pangkalan itu ojek itu banyak yang nganggur. Banyak di pangkalan itu ya nyantai-nyantai lah. Sedangkan di satu sisi ada orang yang seperti Nadiem itu dia butuh Gojek setiap hari bolak-balik. Akhirnya awalnya kan dia bikin kontak itu dulu. Dia kumpulin tuh nomor-nomornya buat dia pribadi. Jadi sebenarnya dia memecahkan permasalahan pribadinya dia dulu sebenarnya. Iya. Akhirnya dikembangkan seperti itu. Sampai akhirnya jadi seperti sekarang. Itu juga apa yang terbaru kalau produk iPhone yang terbaru itu bahannya titanium kan ya? Kita nggak paham titanium. Iya Pak, titanium. Itu kan iklannya di mana-mana tuh. iPhone 15 yang Pro itu Iya, bahannya yang titanium. Jadi orang nggak kepikiran titanium itu kan bahan yang dipakai untuk pesawat, untuk roket-roket yang ke Mars itu bahan roketnya itu pakai titanium. Jadi bahannya kuat dan ringan, sangat ringan. Itu adalah contoh pemikiran kreatif, inovatif. Dia bisa membuat suatu produk yang mungkin di luar jangkauan orang nggak kepikiran sebelumnya. Dari bahan pesawat sama persis bahannya untuk pembuatan pesawat ke luar angkasa. Pakai titanium namanya. Dan ada juga slogan yang menarik di Padang, ini kan lagi di Sumbar ya saya. Itu ada sepupu saya kerja di Semen Padang namanya, Semen Padang. Nah, Semen Padang itu punya slogan ya. Punya slogan yang sangat menarik. Jadi kami sudah berbuat sebelum yang lain memikirkan. Slogannya Semen Padang. Itu emang berdiri dari 1910 itu. Semen Padang dari zaman penjajahan dulu sudah ada itu pabriknya. Jadi slogannya itu menarik sekali ya. Kami sudah berbuat sebelum yang lain memikirkan. Jadi orang mikir aja belum dia udah bikin. Itulah. Masih zaman kolonial Pak ya? Tahun 1910 itu berdiri pabriknya. Jadi yang menarik Luar biasa, slogannya Pak. itu Pak, slogan perusahaannya. Kami sudah berbuat sebelum yang lain memikirkan. Jadi seperti itulah seharusnya sebagai entrepreneur, jadi itu memiliki visi ya. Memiliki visi, entrepreneur itu harus memiliki pandangan ke depan, visi, kreativitas, inovatif, dan jiwa-jiwa entrepreneurship. Ya demikian, ada tanggapan, pertanyaan? belum Pak. Bisa dipahami ya dengan baik.
Ya. Ini Anggun ada ini. Lagi sama Bintang ya, Anggun ya? Kegiatannya sama ya? Sama ya, satu ini sama Bintang ya. Iya, Pak. Iya. Enggak, ini Lazismu itu belakangnya. Lazim di depan ini, Pak, depan kampus ini. Oh ya. Bapak dosen masih di Padang ya, izin. Saya sekarang di Batu Sangkar namanya. 3 Woi, jam luar dari biasa Padang. lama Pak. Sana. Iya, ini namanya mudik lebih awal. Jadi sampai Lebaran di sini, Idul Fitri. Baru. Batu Sangkar itu yang lompat batu itu Pak ya? Oh enggak, itu di Sumatera Utara. Batu Sangkar itu ada sana Pagaruyung di sana. Iya, 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 iya. Ada Danau Pagaruyung. Singkara, Pagaruyung. Garuyung. Ada Danau Singkara, ada apa? Ya banyak juga peninggalan-peninggalan budaya di sini. Di Padang itu Pak, kan saya punya ipar orang Padang. Dia kalau pulang dari sana tuh bawa keripik singkong yang pedes itu Pak, enak banget. Kerupuk Sanjay ya, Apa namanya? kerupuk Sanjay. Anjay, itu Ya, enak banget itu Pak. insya Allah Kerupuk nanti pedes. saya bawakan ya. Kemudian nggak Kalau saya Pak ingat lagu daerahnya Pak, Selayang Pandang tuh Pak. Asik Oh, lagunya Pak. iya. Tahu ya Pak Teo ya. Iya, Dan Selayang juga Pandang. Kampuang nan Jawa di Mato. Iya Pak. Ya, Gampang. Asik pantunnya Pak. kalau orang zaman dulu itu kalau bicara itu pasti pakai rhyme, pakai Iya Pak. pantun-pantun itu ya. Sastrawan-sastrawan kan banyak dari Minangkabau zaman-zaman dulu. Pak mau tanya Pak. Ya, Ini kan saya lihat di apa namanya kuliah-kuliah yang lain itu kan SKS-nya paling 3, paling paling banyak itu yang sistem pakar tuh 4 SKS. mhm. Kita kok 5 SKS Pak. Iya Kreatif. itu dari kaprodinya bikin seperti itu. Ya Allah. 5 SKS tuh gimana maksudnya Pak? Iya, Panjang sekali berarti ya sampai jam 12 gitu. iya, termasuk juga dihitunglah tugas-tugas PR-PR kan juga masuk. Oh gitu. Temuan langsung tatap muka. Oh Cuma ada tatap muka nanti kita Pak. eh belum tahu ya belum. Cuma ada tugas-tugas nanti. Ada tugas-tugas buat nanti tugas-tugas presentasi gitu ya. Oh oke oke. Udah ya, tidak ada pertanyaan lagi. Nggak ada Pak. Cukup, Pak. Sementara tidak ada, tetapi ini merangsang untuk mendirikan usaha. Untuk suksesnya seorang pengusaha adalah tidak terlepas dari kreativitas dan inovasi. Inovasi. Dan ini kunci untuk kesuksesan. Kunci untuk kesuksesan, benar. Apalagi untuk usaha, agar usaha itu terus maju dan berkembang. Itu wajib adanya kreativitas dan inovasi. Baik kreatif Betul, Pak. dalam produk, kreatif dalam memasarkan. Yang penting kan kita belajar berpikir kreativitas dan inovasi tersebut. Jadi nggak boleh status quo ya, Maya. Nggak boleh status quo, Pak. Betul. Jadi kreativitas dan inovasi dari dalam internal dan eksternal seperti yang dijelaskan dalam materi, walaupun ada tantangan, jadi seorang yang sukses itu harus maju terus. Memang awalnya akan ditolak oleh umum, tetapi setelah mereka mengetahui hasilnya pasti akan menerima. Dan semuanya jadi baik, Pak. Betul sekali, Pak Deo. Jadi ide-ide kreatif itu pada awalnya dianggap asing kan untuk orang-orang yang tidak paham ide kita. Tapi itu jangan membuat kita tidak merealisasikan ide-ide tersebut. Ya, seperti kata Steve Jobs tadi ya. Don't let the other people's opinion drown out your inner voice. Yes. Yes.
Oke, demikian. Kalau sudah bisa dipahami dengan baik, tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan ya untuk materi hari ini. Presensi, Pak. Ya. Sudah semua, Pak. Sudah saya absen. Ya. Nah. Baik, minggu depan kita libur ya, 2 minggu ya. Iya, Pak. Libur Ya, Pak, Idul libur Fitri. lagi, Pak. Ini nggak ada yang mudik di sini? Apa sudah di kampung masing-masing? Saya nggak mudik kayaknya, Pak. Insya Jawa Allah Barat. mudik, Pak. Insya Allah. Kalau Bintang emang di Jemberana ya kampungnya? Enggak, saya di Bekasi, Pak. Oh, Bekasi. Mudik nggak nanti? Iya. Insya Allah, Pak. Di Soalnya tiketnya Bintang kok sama. udah mulai habis, Pak. Saya juga di Bekasi. Jadi borong Iya, ya. sama Bekasi. Oke. Aduh, kemana-mana. Ya, demikian ya. Selamat berpuasa semuanya. Selamat ke depan libur juga. Selamat libur dan selamat beraktivitas. Semoga sehat-sehat dan lancar-lancar semuanya. Baik, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.